Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Dalam rangkaian perenungan minggu ini yang berada dalam sebuah tema, kasih dan pengampunan, maka pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Salah satu bentuk kasih-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun kami dalam firman-Mu. Sehingga oleh karena itulah ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka biarlah Roh Kudus yang Kau anugerahkan atas kami, menuntun kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami merindukan kebenaran firman-Mu itu. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, berbicara tentang kasih sebenarnya berbicara tentang hati. Saat kita jatuh hati, maka kehidupan kita akan dikuasai dan digerakkan oleh sesuatu yang membuat kita jatuh hati. Karena itu segala sesuatunya kita kerjakan dari hati yang paling dalam untuk menyenangkan Dia. Hal ini bukan terjadi hanya dalam relasi kita dengan sesama, tetapi juga relasi kita dengan Allah. Bacaan yang kita baca pada hari ini ada cuplikan percakapan Yesus dengan ahli Taurat, yaitu mereka adalah orang-orang yang dipandang menguasai dan mampu untuk memaknai hukum Taurat dengan sangat baik. Sehingga oleh karena itu pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus tentu bukan karena mereka ingin tahu, melainkan mereka ingin menjebak dan menjatuhkan Yesus. Mereka ingin mencobai Yesus. Saudara, jawaban Yesus ini sangat tepat. Kenapa? Karena hal ini juga tertuliskan dalam kitab suci. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, itu berarti mengasihi Tuhan dalam totalitas. Namun juga bukan berarti karena kita terpaksa atau takut mendapatkan hukuman, melainkan dari hati yang paling dalam. Dalam konteks umat Israel yang telah dipimpin dan disertai oleh Tuhan saat mereka keluar dari Mesir, tentu di sana mereka menikmati kasih Tuhan yang totalitas. Hal ini tercerminkan meskipun banyak kali umat Israel itu melakukan pemberontakan kepada Tuhan dan bertindak jahat di mata Tuhan, namun Tuhan tetap menyertai dan memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Karena Tuhan sudah sedemikian mengasihi umat Israel, maka sekarang mereka juga dipanggil untuk meresponi kasih Tuhan itu dengan mengasihi Allah secara totalitas yang kemudian dijabarkan dalam hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Saudara, Tuhan tidak hanya mengasihi umat Israel, tetapi Dia juga mengasihi kita. Kasih-Nya terhadap kita tidak lebih rendah daripada kasih-Nya kepada bangsa Israel. Dan kondisi yang kita alami saat itu, yaitu ketika kita mengalami kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, dan masih banyak persoalan lainnya yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah hal itu dijadikan pembenar bahwa kita tidak lagi dikasih Tuhan. Sebab pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai wujud kasih Tuhan juga dilakukannya bagi kita, bukan hanya untuk orang-orang Israel. Karena itu kita dipanggil untuk juga mengasihi Dia secara totalitas. Sekali lagi, bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan, atau kita tidak diberkati lagi oleh Tuhan, atau kita tidak dikasihi oleh Tuhan lagi. Namun kesemuanya itu adalah respon kita atas kasih Tuhan bagi kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mencoba merenungkan, seperti apakah kita mengasihi Tuhan selama ini? Apakah kita telah mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati, ataukah setengah hati, ataukah hanya di bibir semata? Apakah orang-orang yang ada sekitar kita telah melihat kita bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, bukan hanya dalam sebuah ucapan, tetapi juga dalam relasi kita dengan Allah kita lakukan dengan baik. Relasi kita dengan sesama
juga kita bangun dengan baik. Oleh karena itu, mari sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta kasih-Mu atas kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan atas kami. Terima kasih ketika Engkau menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus yang bersedia menggantikan posisi kami di atas kayu salib. Dan oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk meresponi kasih-Mu itu dengan totalitas. Bukan hanya dalam sebuah pernyataan, tetapi juga dalam sebuah laku. Laku yang mengimani dan mempercayakan diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Laku yang meneladani dan mengikuti apa yang telah Engkau anugerahkan dan Engkau lakukan dalam kehidupan di dunia ini, dalam Yesus Kristus. Laku yang kami nyatakan bagaimana kami mengasihi sama kami, sama seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-16 ini. Dan bagi saudara yang sedang menjalankan puasa atau melakukan tarak, selamat menjalaninya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.